Sebagai seorang akademisi, bagaimana Bapak melihat pentingnya pendidikan pemilih dalam konteks demokrasi kita pada saat sekarang ini? Tentu kita harus merujuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, tepatnya pada pasal 7B tentang pemilihan umum, bab 7B pemilihan umum, pasal 22E ayat 1 mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Universitas Bogor Bagu itu punya satu mata kuliah yang namanya Civic Education atau pendidikan penyelesaian kewarganegaraan. Dalam berbagai kesempatan banyak hal saya sampaikan bahwa setiap mata-mata kuliah yang sifatnya institusional harus mampu mengadaptasi setiap momen atau event-event nasional. Misalkan ketika kita menghadapi pemilu, maka harus memperkuat bagaimana hak dan kewajiban warga negara di era atau di momen pemilu. Kampus secara moral ikut bertanggung jawab bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat umum, termasuk mahasiswa yang ada di UDK. Mereka punya kesadaran yang tinggi terkait dengan kepemiluan, bahwa di era demokrasi saat ini negara begitu memberikan istimewa kepada setiap warga negara, termasuk kaum pemilih pemula, di mana kaum pemilih pemula termasuk masyarakat punya kesempatan, punya peran strategis di dalam menentukan pemimpin, baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Itu merupakan satu penghargaan yang setinggi-tingginya dalam dunia demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di daerah Kota Mobagu. Jumpa lagi di podcast KPU Kota Mobagu. Pada episode hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu pendidikan pemilih untuk mewujudkan demokrasi berkualitas. Sebuah proses yang menentukan kualitas demokrasi kita ke depan. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang akademisi, pemimpin salah satu perguruan tinggi terbesar di wilayah Bolaang Mongondo Raya, yaitu Bapak Dr. Muharto SPDI, SEMSI. Beliau adalah Rektor Universitas Dumoga Kota Mobagu. Kita menyapa langsung beliau. Halo Pak Rektor, selamat datang di ruang podcast KPU Kota Mobagu. Ya, selamat Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rektor. Sebelum masuk ke pembahasan pokok kita pada hari ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat, profil Bapak, disilahkan. Ya, terima kasih. Saya nama Muharto, lahir 21 Oktober 1983 di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kemudian saya melanjutkan pendidikan tinggi di Sulawesi Utara di Unima, kemudian Ustad sampai S3 di Ustad. Dan kemudian saya masuk di dunia kampus menjadi dosen. Pertama saya dosen di Maluku Utara di Ternate, kemudian per 2025 Januari saya pindah home base dan menetap di Universitas Bogor Bagu dan dipercayakan menjadi rektor Universitas Bogor Bagu periode 2024-2028. Mungkin itu yang
bicara singkat. Singkat tapi cukup luar biasa, Pak. Pak Rektor, kita masuk ke pembahasan pokok kita pada hari ini. Sebagai seorang akademisi, bagaimana Bapak melihat pentingnya pendidikan pemilih dalam konteks demokrasi kita pada saat sekarang ini? Iya, tentu terkait dengan tingkat penting pendidikan politik terhadap pemilih. Tentu kita harus merujuk di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, tepatnya pada pasal 7B tentang pemilihan umum. Bab 7B pemilihan umum, pasal 22E ayat 1 mengatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ya. Yang kedua, dikatakan di situ bahwa pemilihan umum itu memilih yang pertama Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud RI, kemudian Dewan Perwakilan Daerah RI, kemudian Presiden dan Wakil Presiden, dan yang terakhir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, dari dua hal itu terlihat bahwa pemilihan umum bukan sekedar pesta kontestasi di dalam demokrasi, tetapi bagaimana pemilihan umum itu memberikan kesempatan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Artinya pemimpin yang akan memimpin 5 tahun ke depan itu diserahkan sepenuhnya kepada rakyat atau masyarakat. Maka dalam posisi yang sangat strategis itulah bahwa pemilih dianggap sebagai penentu top leader dan senator dari daerah ke pusat, dan mereka lah yang pada akhirnya diamanahkan untuk menentukan kebijakan di negara ini. Maka ada beberapa hal yang mempengaruhi pemilih. Yang pertama tentu faktor internal. Faktor internal itu dipengaruhi oleh bagaimana dia cara berpikir dan bagaimana dia punya perasaan. Sedangkan faktor eksternal tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, faktor sosial, termasuk di dalamnya money. Kalau misalkan faktor internal dan eksternal ini sebagai indikator yang mempengaruhi perilaku pemilih, terus pemilih itu tidak terdidik dan tidak punya literasi yang kuat terhadap pemilihan umum, maka setiap masyarakat tidak maksimal atau salah menggunakan kesempatan yang diberikan. Maka dalam konteks itulah pendidikan politik atau pendidikan pemilihan umum terhadap kaum pemilih, dalam hal ini masyarakat baik Timura maupun seluruhnya, itu merupakan hal yang sangat urgent. Karena bukan sekedar pesta demokrasi, tapi persoalan disitulah letak dimulai menentukan kebijakan dan proses berjalannya bangsa ini ke depan. Maka sangat penting pendidikan untuk pemilih. Bagaimana kekuatan masyarakat kita yang ikut sebagai pemilih dalam kontestasi pemilihan umum harus punya kekuatan literasi, dan kalau bisa dia bersifat independen, dan di dalam melaksanakan hak konstitusionalnya itu rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu hanya bisa terjadi jika mereka punya pendidikan yang efektif. Mungkin begitu. Jadi intinya pendidikan pemilih itu memang sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Kemudian Pak Rektor, bagaimana Bapak menilai tingkat literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Mobagu? Iya. Literasi politik generasi muda Kota Mobagu, tentu kita mau batasi segmennya karena politik itu kan cakupannya luas. Tapi kalau dalam tema-tema ke partai politik, tema-tema pemilihan umum, tema-tema demokrasi dan lain-lain, saya lihat di masyarakat Kota Mobagu ini sudah punya literasi, hanya masih bisa
apa masih perlu ditingkatkan karena Kota Mobagu ini punya kelebihan akses informasi, teknologi informasi itu sudah menyentuh seluruh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengikuti pemberitaan, bisa mengikuti dialog-dialog tentang politik, dan bisa mereka mencerna menggunakan fasilitas teknologi komunikasi yang mereka pegang. Jadi kalau menurut saya literasi politik generasi muda Kota Mobagu itu sangat baik, tetapi bagaimana mereka punya literasi itu bisa linear positif dengan arah atau kebijakan yang seharusnya itu butuh riset. Karena bagi saya literasi politik itu bukan berarti menunjukkan arah yang positif, bisa juga arah yang negatif. Tetapi apakah arahnya ke negatif atau positif, tentu sampai hari ini kayak belum ada riset yang fokus di bidang itu. Begitu. Iya. Kemudian dari sudut pandang perguruan tinggi, seberapa penting keterlibatan kampus dalam memperkuat pendidikan pemilih itu sendiri, Pak? Pertama, kampus itu harusnya punya peran penting di dalam memperkuat agenda-agenda bangsa. Salah satunya adalah momentum politik di negeri ini. Kampus bisa menjadi mitra KPU atau pemerintah di dalam mensosialisasikan atau mendukung program-program KPU sehingga masyarakat itu bisa menjadi pemilih yang cerdas. Kampus UDK sudah terlibat banyak hal kerjasama dengan KPU, dengan Bawaslu, memfasilitasi mahasiswa sehingga mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang bagaimana mahasiswa atau generasi muda bisa memanfaatkan kesempatan di dalam pemilihan umum atau agenda-agenda politik yang lain baik nasional maupun lokal. Mungkin itu. Jadi bagi saya sangat penting sekali kampus berperan di dalam menyukseskan semua agenda-agenda pemerintahan khususnya KPU dalam hal pemilihan umum. Ya. Selanjutnya Pak, ini kita masuk ke peran UDK sendiri. Apa saja yang sudah menjadi langkah konkret yang telah dilakukan UDK untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai proses politik dan pemilu? Iya. Yang pertama dalam untuk proses politik, Universitas Kota Mobagu itu punya satu mata kuliah yang namanya Civic Education atau pendidikan penyelesaian kewarganegaraan. Dalam berbagai kesempatan banyak hal saya sampaikan bahwa setiap mata-mata kuliah yang sifatnya institusional harus mampu mengadaptasi setiap momen atau event-event nasional. Misalkan ketika kita menghadapi pemilu, maka harus memperkuat bagaimana hak dan kewajiban warga negara di era atau di momen pemilu, sehingga dosen itu wajib mempertajam, wajib memberikan informasi yang jelas bagaimana mahasiswa bersikap, berperilaku di dalam momen pemilihan umum. Misalkan harus berlaku objektif, tidak gampang terprovokasi, dan bisa menetralisir isu-isu yang berbasis SARA dan hoax. Yang kedua, UDK juga pernah bekerja sama bekerjasama dengan KPU provinsi maupun KPU kota dalam momen KPU Ghost Campus. Kita juga mengundang banyak mahasiswa dan kampus lain untuk ikut kegiatan itu. Kemudian dari Bawaslu juga pernah kita undang untuk memberikan masukan-masukan. Yang kemudian mahasiswa UDK juga pernah kita libatkan untuk bersosialisasi, mengkampanyekan tentang pemilu damai. Itu bekerja sama dengan Duta Sulut Amam. Jadi Duta Sulut Amam itu setelah 2 kali datang di UDK, bahkan kita sudah punya kader-kadernya yang bertugas bagaimana menampik hoax
bagaimana menyadarkan masyarakat yang punya garis radikal rasisme dan politik identitas. Mungkin itu. Berarti sudah lebih maju selangkah lagi mengenai pendidikan pemilih di kampus Bapak. Selanjutnya Pak, apakah kampus Bapak sudah memiliki program khusus atau rencana ke depan terkait pendidikan pemilih, terutama mendekati event pemilu nanti? Iya, dalam waktu dekat mungkin Universitas Kota Bago akan menyelenggarakan pemilihan presiden mahasiswa. Di momen itu kami akan bekerja sama dengan KPU. Kita sudah rencanakan bagaimana KPU bisa hadir untuk turut berpartisipasi atau mencampuri kegiatan itu dengan memberikan sistem pemilihan yang baik, sehingga pemilihan presiden itu menjadi panggung tersendiri bagi KPU untuk masuk di kampus dan mensosialisasikan, memberikan pengetahuan tentang bagaimana prinsip-prinsip pemilihan di dalam demokrasi yang nanti akan diikuti oleh masyarakat UDK di dalam melangsungkan pemilihan presiden mahasiswa, sehingga presiden mahasiswanya mendapatkan pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh KPU selama ini. Jadi terjadi proses pembelajaran di dalam pemilihan dalam momen itu. Yang kedua, itu event. Sifatnya event. Kemudian event yang lain misalkan ketika terjadi momen pemilihan, baik pemilihan di tingkat lokal maupun nasional, biasanya UDK bekerjasama dengan pihak terkait, dalam hal ini KPU, untuk memberikan pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa bagaimana menjadi pemilih yang cerdas. Sementara program jangka panjang Universitas Kota Bago akan berusaha membuka satu program studi yang namanya program studi kepemiluan. Memang ada program studi yang di kampus lain tentang FISIP, program studi ilmu politik, tapi rencana saya akan fokus membuka program studi kepemiluan, sehingga itu akan menjadi lembaga yang terus-menerus memberikan pengetahuan secara formal akademis kepada masyarakat tentang bagaimana kepemiluan dari A sampai Z. Mereka akan pelajari di situ, mereka punya pemahaman yang komprehensif, dan yang pada akhirnya mereka akan menjadi mentor-mentor bagi masyarakat untuk memberikan kecerdasan bagi masyarakat, karena mereka menjadi sarjana-sarjana kepemiluan. Mungkin itu. Luar biasa, Pak. Menurut Bapak, jika itu sudah dilakukan, apakah ada seperti apa jika ada hambatan? Seperti apa hambatan terbesar yang dihadapi kampus dalam membangun kesadaran politik bagi mahasiswa? Ya, yang pertama memang kampus sebenarnya secara moral ikut bertanggung jawab bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat umum, termasuk mahasiswa yang ada di UDK. Mereka punya kesadaran yang tinggi terkait dengan kepemiluan, khususnya ketika mereka menjadi peserta pemilu. Tetapi hambatannya adalah karena persoalan itu adalah momentum yang setiap 5 tahun sekali, dan antara 5 tahun itu tidak ada lagi progres, atau dia real-time dilakukan setiap saat sampai 5 tahun berikut. Jadi itu menjadi hambatan karena tidak ada satu lembaga khusus yang menangani persoalan itu. Padahal sebenarnya tentang kesadaran ini tidak bisa dibentuk pada saat pemilu datang, tetapi pada saat pemilu datang sebenarnya mereka sudah sadar. Maka seharusnya 4 tahun sebelum pemilu proses penyadaran terhadap masyarakat itu sudah bekerja, sudah berjalan. Pada saat pemilu tidak perlu lagi bicara tentang kesadaran masyarakat, karena tidak mungkin disadarkan dengan momen pada saat itu. Tapi mereka itu sudah sadar, sehingga pada momennya masyarakat yang sadarlah yang masuk di tahap itu. Jadi hambatan terbesarnya adalah tidak ada satu lembaga atau apa
namanya di dalam kampus, sehingga lembaga itu yang memang bertugas penuh setiap saat memprogramkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Sehingga saya berpikir bahwa mungkin menarik kalau kita bikin satu program lembaga di dalam kampus, dan lembaga itu bisa bekerja sama dan bisa dibimbing oleh KPU, membuat satu program yang rutin mungkin setiap semester dilakukan baik di dalam kampus maupun di masyarakat, yang khususnya masyarakat yang ketika pemilu datang selalu tingkat konflik dan ketegangannya itu tinggi. Ya. Maka kita akan masuk di sana. Mungkin lembaga yang dibentuk oleh UDK itu di bawah bimbingan KPU bisa melakukan pekerjaan sosial yang dirangkaikan dengan kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen. Mungkin saya berpikirnya begitu. Ya, Pak Rektor. Kita masuk pada segmen berikut, yaitu era digital dan pemilih milenial. Generasi muda saat ini hidup di era digital. Bagaimana Bapak melihat pengaruh media sosial terhadap perilaku memilih mahasiswa? Ya, jadi saat ini kita sudah masuk di era digital, dan pengaruh digitalisasi ini terhadap persepsi dan perilaku masyarakat masif, khusus di dalam persoalan politik. Digitalisasi ini sudah menjadi instrumen yang justru dominan. Kita melihat bahwa secara nasional pengguna telepon seluler itu di negara Republik Indonesia ini 82,05%. Mereka pengguna handphone ini yang 82,05% ini menjadi objek di dalam mendistribusikan kampanye. Pada pemilihan Presiden Republik Indonesia tahun 2024, banyak riset yang menemukan bahwa kaum milenial atau pemilih pemula itu banyak persepsi mereka dibentuk oleh TikTok. Jadi digitalisasi berdasarkan riset-riset yang ada 3 medsos yang paling berpengaruh membentuk perilaku pemilih pemula dan masyarakat pada umumnya. Yang pertama TikTok, yang kedua Instagram, dan yang ketiga baru Facebook. Tiga media ini selalu meningkati persentase 50% di atas, sangat mempengaruhi perilaku pemilih. Ya. Sehingga pada saat ini pendidikan kepemiluan atau pendidikan politik sangat efektif jika kita banyak memainkan itu di TikTok, Instagram, dan Facebook. Itu sudah banyak riset sekali yang menemukan. Nah, untuk di Kota Wabagu, pengguna telepon seluler itu hampir sama dengan tingkat nasional, sekitar 52,02%. Tetapi pengguna internet 62,06%. Artinya tidak semua yang pegang handphone mengakses internet, maka potensi penggunaan medsos di Kota Wabagu itu sekitar 60%. 60% itu berarti signifikan jika digital itu bisa mempengaruhi perilaku pemilih melalui khususnya adalah TikTok, Instagram, dan Facebook. Maka kalau kita berbicara era digital, berarti yang dipegang oleh pemilih itu adalah handphone seluler. Di situ ada 3 aplikasi tadi, maka bisa kita generalisasikan bahwa di era digital ini TikTok, Facebook, dan Instagram itu sangat tinggi pengaruhnya dalam mempengaruhi pemilih pemula di kota-kota Wabagu. Mungkin begitu. Berarti media sosial itu ibarat pisau bermata dua, Pak. Iya. Bisa jadi alat pembelajaran, tetapi bisa juga jadi alat penggiring opini. Iya. Sangat besar pengaruhnya.
Selanjutnya, Pak, bagaimana strategi kampus untuk mengajarkan mahasiswa agar mampu memfilter informasi politik di media sosial? Iya, di kampus kita ada satu lembaga yang kita buat, PPKS itu. Dia berfungsi bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk anti kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Terus dia juga berperan di setiap momentum seperti kemarin pemilu. Kita berusaha bagaimana memberikan pemahaman kepada mahasiswa untuk tidak termakan hoax. Maka saya sebenarnya di setiap rapat banyak kesempatan dengan program-program studi memberikan keharusan kepada semua dosen bahwa mahasiswa itu harus diberikan kemampuan menganalisis komunikasi. Jadi ada 3 metode yang kita wajibkan. Yang pertama, ketika melihat informasi atau komunikasi melalui medsos, yang pertama harus ada validasi sumber. Kalau misalkan kita buka ada informasi, jangan dulu fokus ke informasi, validasi sumber dulu. Kalau sumbernya tidak jelas, abaikan. Yang kedua, kalau sumbernya jelas, maka validasi konten. Kontennya dianalisis dengan baik. Kalau misalkan sudah dianalisis dengan baik, baru kita berpikir ada analisis, validasi dampak. Dampak itu yang kita pikirkan. Kalau misalkan baik, betul dan benar isi kontennya, tapi dampaknya bisa merugikan atau bisa menimbulkan bencana sosial, maka jangan diteruskan. Maka 3 keterampilan ini yang kita bekali baik dosen maupun mahasiswa, sehingga dosen-dosen kita dan mahasiswa-mahasiswa UDK, masyarakat kampus UDK itu tidak gampang terprovokasi oleh hoax karena punya metode analisis informasi yang akurat. Bagi kami sebenarnya tidak ada berita yang buruk, tidak ada informasi yang buruk, tetapi baik buruknya itu tergantung orang yang menyikapi. Karena dia sebenarnya berita itu pasif. Kalau memang dia begitu tapi kita bisa menyikapi dengan baik, maka pasti berubah suasana. Sehingga kemampuan setiap orang untuk menganalisis informasi dan bagaimana menyikapi itu penting. Bagi kami, orangnya lah yang harus dibekali tanpa harus kita menciptakan satu jargon-jargon baru yang pada prinsipnya tidak melekat pada orang itu sendiri. Jadi orang itu yang berpikir, maka otaknya lah yang kita berikan metode analisis informasi sehingga tidak terprovokasi oleh hoax dan tidak menjadi penyebar hoax. Itu mungkin strategi yang paling berarti kami terapkan di UDK. Solusi yang sangat relevan. Iya. Baik Pak Rektor, apakah Bapak melihat kecenderungan mahasiswa saat ini lebih apatis atau justru lebih kritis dalam melihat situasi politik seperti sekarang ini? Kalau mau ngambil momentum terakhir ini, pemilihan presiden, kemudian pemilihan DPR RI, DPD, DPR daerah dan wali kota dan bupati, saya melihat langsung mahasiswa itu begitu aktif. Mereka tidak saja aktif dalam urusan-urusan sosialisasi dan kampanye kepartaian, tetapi justru ada mahasiswa yang menjadi tim surveyor, ada mahasiswa yang menjadi simpatisan, ada mahasiswa justru yang menjadi kerjasama dengan KPU ketika mengadakan KPU Goes to Campus, dan banyak keterlibatan mahasiswa di dalam mengadvokasi masyarakat. Misalkan beberapa mahasiswa UDK waktu itu tergabung di dalam BEM, kampanyekan tentang pemilu damai, walaupun itu tidak tiap hari, tetapi minimal program itu dilaksanakan. Terus mahasiswa UDK juga kita selalu arahkan di BEM dan himpunan-himpunan mahasiswa jurusan itu untuk mendiskusikan setiap isu-isu yang tren, yang aktual. Jadi ketika masuk ala pemilu, mereka banyak diskusi tentang
kepemiluan. Kemarin sebenarnya ada agenda UDK bersama BEM itu mengundang semua kandidat untuk berdebat tentang gagasan mereka membangun kota Mobagu di kampus. Tetapi beberapa tim ketika dihubungi kayaknya waktu mereka yang tidak bisa bersamaan. Begitu juga pemilihan gubernur begitu, pemilihan wali kota begitu. Pemilihan gubernur sempat kita lakukan, tetapi waktunya sangat mepet sehingga cuma terjadi satu peristiwa menguji gagasan yang sulit kita mempertemukan. Kalau ada beberapa kandidat kita mempertemukan paling sulit karena waktu mereka yang tidak bersamaan. Padahal kita punya rencana setiap kali ada pemilihan, kampus itu bisa menjadi panggung untuk memberikan kesempatan kepada peserta kontestan menguji gagasan di situ, dan gagasannya itu akan kita nilai, dan yang pada akhirnya suatu saat gagasan itu yang akan kita minta pertanggungjawaban. Mungkin begitu. Luar biasa inovasi-inovasi yang dijalankan oleh kampus ya Pak. Pak Rektor, kita sudah membahas banyak hal. Sekarang kita masuk pada segmen pesan dan harapan. Mungkin ada pesan utama Bapak bagi mahasiswa UDK khususnya dan bagi seluruh pemilih pemula di kota-kota Mobagu, bahkan di seluruh negeri kita Indonesia. Ya, saya menyapa seluruh masyarakat kota-kota Mobagu, khususnya mahasiswa dan pemilih pemula, bahwa di era demokrasi saat ini negara begitu memberikan istimewa kepada setiap warga negara, termasuk kaum pemilih pemula, di mana kaum pemilih pemula termasuk masyarakat punya kesempatan, punya peran strategis di dalam menentukan pemimpin baik tingkat nasional maupun tingkat lokal. Itu merupakan satu penghargaan yang setinggi-tingginya dalam dunia demokrasi. Maka penghargaan itu jangan diabaikan, diambil dan dimanfaatkan sesuai dengan hak konstitusional kaum pemilih dan masyarakat. Artinya kita jangan pasif, kita harus menjadi pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas, karena di tangan kita menentukan siapa yang akan jadi presiden RI, akan menjadi anggota DPR, akan menjadi wali kota, akan menjadi anggota DPD, semua berangkat dari tangan kita. Maka jika mereka menjadi orang-orang yang baik, maka kita dapat pahalanya. Jika mereka menjadi pemimpin yang tidak baik, kita juga dapat dia punya sanksi. Maka kita harus cerdas menggunakan hak konstitusional kita, menjadi pemilih yang aktif, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau bisa kita juga mengajak masyarakat dan menyebarkan informasi bahwa hak kita bagaikan emas untuk menyulam kain-kain yang bagus di dalam dunia demokrasi, sehingga kita memiliki pemimpin yang bagus, senator-senator yang bagus demi kemajuan negara kita dan daerah kita pada khususnya. Mungkin itu. Terima kasih. Pesan yang sangat mendalam. Terima kasih banyak Pak Rektor sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast KPU Kota-Kota Mobagu. Diskusi kita pada hari ini sangat kaya. Mulai dari pentingnya pendidikan pemilih, peran kampus, tantangan era digital, hingga harapan bagi generasi muda. Terima kasih Pak. Teman pemilih, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat membuka wawasan dan menjadi inspirasi bagi teman pemilih sekalian. Saya Yanti Balompapung dan kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Jangan lupa terus ikuti kanal media sosial KPU Kota-Kota Mobagu untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masa depan penuh semangat yang utuh, membawa suara rakyat melangkah bersama untuk demokrasi kita yang lebih baik. Mari bergandeng tangan, satukan visi menuju pemilihan yang bersih dan penuh arti.